IHSG lagi merah membara, rupiah melemah dan tensi di Timur Tengah antara Iran, Israel, dan AS makin panas. Banyak investor panik, tapi kalian tahu nggak? Di balik ketegangan geopolitik ini, ada sektor yang justru pesta pora dan harganya meroket belasan persen dalam sehari. Disclaimer, video ini dibuat hanya untuk tujuan edukasi dan berbagi informasi. Seluruh konten dalam video ini bukan merupakan perintah atau ajakan untuk membeli atau menjual instrumen investasi tertentu. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan kalian. Kenapa perang di sana bisa bikin saldo RDN kita berubah drastis? Dan saham energi apa saja yang fundamentalnya masih oke buat numpang terbang? Hari ini kita bedah tuntas potensi cuan di tengah konflik global. Jangan skip karena kita bakal bahas strategi pintu belakang biar tetap profit meski pasar lagi volatile. Kenapa perang Iran berpengaruh? Oke, pertama kita harus paham dulu hubungannya. Iran adalah salah satu pemain kunci di Selat Hormuz. Selat ini adalah jalur nyawanya minyak dunia. Sekitar 20% pasokan migas global lewat di sini. Kalau konflik eskalasi, jalur ini pasti terganggu. Pasokan berkurang, tapi permintaan tetap tinggi. Dan hukum ekonomi berbicara. Supply turun, permintaan tetap sama dengan harga terbang. Inilah yang bikin harga minyak mentah seperti Brent sempat menyentuh kisaran 82 US dollar per barel. Dampaknya ke Indonesia ada dua. Satu, rupiah tertekan karena kita negara net importir minyak. Yang kedua, IHSG volatil. Investor asing cenderung tarik dananya ke aset aman, safe haven seperti emas. Tapi di tengah badai pasti ada yang dapat durian runtuh. Emiten energi kita yang punya portofolio minyak dan gas justru diuntungkan karena ASP atau harga jual rata-rata mereka naik. Mari kita cek secara fundamental. 1. Medco. Ini rajanya saham migas swasta. Medco punya aset yang tersebar luas. Secara fundamental, kenaikan harga minyak dunia langsung masuk ke bottom line atau laba bersih mereka. Kemarin sahamnya sempat meroket kisaran 15%. Kenapa? Karena valuasinya masih tergolong menarik. Kedua, Elsa. Ini anak usaha Pertamina. Elsa ini unik karena dia bergerak di jasa migas. Kalau aktivitas pengeboran naik karena harga minyak tinggi, biasanya Elsa yang dapat proyeknya. Dan fundamentalnya solid dengan arus kas yang kuat. 3. PT Energi Mega Persada atau kode sahamnya ENRG. Saham ini sempat terbang kisaran 25% dalam sehari. PT Energi Mega Persada ini sangat sensitif terhadap harga minyak dan gas. Tapi ingat, saham ini volatilnya tinggi banget. Jadi cocok buat yang profil risikonya agresif. 4. Sektor pendukung, batubara dan emas. Enggak cuman minyak, batubara seperti Adaro atau PTBA sering jadi alternatif saat harga gas mahal. Plus, jangan lupa, saat perang orang lari ke emas. Harga emas naik, emitennya ikut kecipratan untung. Terus, apakah sekarang saatnya all-in? Tunggu dulu, disinilah pentingnya analisis fundamental. Perhatikan 3 poin ini. Cek margin laba, waspadai short term noise. Yang ketiga, strategi. Yang pertama, cek margin laba. Apakah kenaikan harga saham dibarengin dengan kenaikan laba di laporan keuangan nanti? Waspadai short term noise. Kenaikan karena perang seringkali bersifat risk premium jangka pendek. Begitu tensi mereda, harga bisa terkoreksi. Yang ketiga, strategi. Jangan kejar harga saham yang sudah dipucuk. Tunggu valuasinya murah atau paling enggak fair value. Kesimpulannya, konflik Iran memang menekan IHSG secara keseluruhan, tapi membuka peluang emas di sektor komoditas, khususnya energi dan mineral. Pesan saya, tetap disiplin dengan money management. Jangan gunakan uang dapur buat spekulasi perang. Gunakan momen merahnya IHSG untuk cicil saham perbankan atau blue chip yang lagi diskon. Sambil ambil sedikit porsi di sektor energi untuk momentum jangka pendek. Menurut kalian, Iran bakal tutup Selat Hormuz lebih lama nggak sih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.